Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan padanyalah kami kembali. Ibnu Umar berkata, aku datang menemui Nabi Muhammad SAW bersama 10 orang. Lalu salah seorang Ansor bertanya, siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan. HR Ibnu Majah. Nabi bersabda, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Dalam hadis lain Nabi bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Inilah sosok Pindi almarhum yang selama hidupnya penuh dengan keberkahan. Ya Allah, ya Rab, maafkanlah dosanya. Terimalah segala amal ibadahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nampak jelas kontribusi Pindi Setiawan bin Primadi Tabrani almarhum pada bangsa dan negara. Nah, ikuti aturan-aturan BPCB. Nanti ada Palen ada di sana. Dia akan melihat kalau sudah dingin maka boleh naik ke atas.
This is one of the last remaining areas of intact jungle in Borneo. Jagged limestone peaks rise up from the rainforest to form a natural fortress. The elders have given us their blessing to enter this hidden world, and we're working with a huge team of people from the villages nearby. They're helping us to carry all our kit into the heart of this near impenetrable forest. We've got a long journey ahead, and from here on in, it's all uphill. Tomorrow it will be different terrain. We will be hiking to the top, so we need more physics than technical. Indonesian rock art expert Dr. Pindi Setiawan has spent his life exploring these cliffs. Last year, he made a discovery that could rewrite the history of man, and he's taking me to see it. Pak Pindi, wow! So we're going in here? Going here, almost the cave is full of painting. Inside these limestone cliffs is a labyrinth of caves. For our ancestors, these caverns in the sky were spiritual places. Whoa. Every single bit of it's painted. Yep. They left these paintings and hand stencils many thousands of years ago. Then, Pindi shows me something extraordinary. So, what is this? This is a bull. A bull, yeah. Like maybe a banting, the Bunting, wild bull? Yeah, the wild. And how old is it? He's 40,000 years old. Wow. The oldest figurative art in the world. So, how do you know how old it is? We take a sample. There's the walls, the painting, and there's new calcite covering above the painting. It's the new calcite covering above the painting that reveals the minimum age of the rock art. Pindi measures it using a technique called uranium series dating. This already changed the thinking of human history, because we know 20,000 years ago rock art started in Europe, but we found this is 40,000 years old, so it's far before Europeans start the rock art, in fact. Pindi's revelation makes me feel a profound connection with our ancient ancestors.
Almarhum Pindi lahir sebagai anak kedua dari 4 bersaudara, Oki, Pindi, Luna, dan Naneng, dari Bapak Primadi Tabrani almarhum dan Ibu Ayu Hasana. Primadi Tabrani adalah profesor dan guru besar dari FSRD ITB. Beliau adalah bapak yang menginspirasi kami, anak-anak, menantu, dan cucu-cucunya untuk kreatif, dekat dengan seni dan olahraga, juga keilmuan. Menemukan keberkahan hidup dengan keahlian yang unik, langka, dan paling dibutuhkan. Kak Oki dengan segala keterbatasannya tumbuh jadi pribadi yang punya kemauan kuat. Kakak Pindi almarhum menjadi ahli bahasa rupa prasejarah di Cadas dan relief Borobudur dan menjadi dosen di seni rupa ITB. Beliau menghubungkan antara hobi, hiking, caving, dan fotografi dalam profesi keilmuannya. Luna, anak ketiga, meneruskan amanat keilmuan bapak di jalur bahasa rupa anak dengan meneliti peran gambar bercerita anak dalam proses belajar baca tulis anak. Dan sekarang aktif mengajar yoga dan olah nafas, meneruskan teladan ibu dan bapak almarhum yang dekat dengan dunia olahraga. Naneng si bungsu tumbuh jadi perempuan tangguh dan memiliki jiwa petualang tinggi. Menggabungkan juga antara hobi hiking dan petualangan dengan dunia profesi keilmuannya biologi. Kini menjadi aktivis konservasi laut dan pesisir. Bapak dan Ibu almarhum selalu menitipkan pesan untuk saling menjaga. Maka kini amanat itu diturunkan oleh kakak Pindi almarhum kepada 2 adiknya Luna dan Naneng untuk saling menjaga dan merawat. Bukan saja di antara mereka, tapi juga merawat kakak Oki. Almarhum Kak Pindi sebagai bapak adalah teladan dan sumber inspiratif bagi istri dan 2 anak perempuannya. Sosok almarhum Pindi dengan panggilan sayang istri dan anak-anaknya Beb dikenang sebagai sosok yang sederhana, selalu memprioritaskan keluarga di atas segalanya, dan sangat melindungi. Kenangan Beb bersama Teh Iyang, begitu panggilan para ipar, dimulai dengan membangun kehidupan di Bogor dengan alasan pekerjaan Teh Iyang sebagai notaris akan lebih berkembang jika di luar Bandung. Dan prediksi Beb memang benar. Teh Iyang menuturkan kenangan tentang kecintaan Beb pada Wanadri yang luar biasa. Saking cintanya, ketika menyambut kelahiran anak pertama, Beb sudah mempersiapkan nama Wana bila lahir laki-laki dan Adri bila lahir perempuan. Maka ketika anaknya lahir perempuan, Beb selipkan Adri di nama panjangnya, Alia Alif Adrianti. Setelah 10 tahun kami menetap di Bogor, akhirnya kami memutuskan untuk pindah kembali ke Bandung bersama Alia dan Belgia. Abel disebutnya. Ibu bapak sakit, saya harus dekat dengan mereka. Begitu tuturnya. Beb memilih bertempat tinggal di dekat ibu bapak, tapi di antara pemukiman padat di tengah perkampungan kota. Kami pun belajar beradaptasi dengan suasana yang hiruk pikuk. Beb bilang, supaya ibu, Alia dan Abel tidak dikenali orang sebagai istri dan anak-anak seorang Pindi. Saat itu, kondisi penelitian Beb di Kalimantan Timur tengah memanas dan terjadi konflik antara pengusaha tambang besar dan warga setempat. Dan Beb menjadi target pencarian yang dianggap sebagai penghasut masyarakat Dayak maupun Sangkulirang dikarenakan Beb sedang memperjuangkan kawasan karst untuk dilindungi menjadi cagar budaya dari para pengusaha-pengusaha besar yang menginginkan kawasan tersebut menjadi pabrik semen, penebangan hutan secara brutal, dan banyak lagi. Karena kondisi pekerjaannya sering meninggalkan kami, begitu tutur Teh Iyang, Beb selalu menekankan pada Alia dan Abel menjadi perempuan itu harus charming. Cantik boleh, pintar boleh, tapi attitude yang nomor 1 yang bisa dijadikan model utama untuk menghadapi tantangan zaman. Teh Iyang
para ponakan memanggilnya Waiyang, mengenang pengalaman kehidupan rumah tangga pertama sampai hari terakhirnya dibaca sebagai pertanda yang menguatkan mereka jika suatu saat ditinggal pergi selamanya oleh almarhum. Sama seperti bapaknya almarhum, Beb selalu memberikan kebebasan anak-anaknya dalam memilih sekolah dan pekerjaan. Prinsipnya, memilih pekerjaan haruslah yang benar-benar disukai agar merasa tidak bekerja. Karena jika melakukan sesuatu pekerjaan yang disukai, hasilnya akan menjadi karya yang tulus dari hati. Beb memang memberikan anak-anak kebebasan berpendapat dan bebas menentukan jalan hidup. Alia, anak pertama, tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan berani menyuarakan pendapatnya. Ketika anak pertamanya Alia gagal mengikuti seleksi penerimaan anggota Wanadri di tahap akhir psikotes, Beb menyadari betul jika passion anak tidak bisa dipaksakan. Beb bilang sama Alia, "Al, Beb lebih bangga kamu mulai dari burung pipit dan tumbuh dengan sendirinya menjadi burung Garuda, daripada kamu menjadi burung Garuda tapi di bawah bayang-bayang Beb atau aku." Nasihat itu memicu Alia mencari jati diri dan berhasil menemukan passionnya dan memperoleh beberapa beasiswa, antara lain mendapat beasiswa Jarum, beasiswa leadership dari XL, beasiswa Hiroshima University, dan lainnya, yang membuatnya melesat sesuai passionnya sendiri. Sampai sekarang dia akhirnya berhasil menduduki jabatan sebagai senior associate di Maverick Indonesia sampai sekarang. Kata Beb, anak sudah punya passion masing-masing, jadi biarkan saja memilih. Ketika Belgia, anak kedua akhirnya keterima kuliah di kedokteran hewan, Beb bilang, "Bel, kalau semua jadi dokter manusia, siapa yang ngurus hewan nantinya? Kan sama-sama hidup berdampingan. Kasian kalau semua jadi dokter manusia, siapa yang nolongin hewan kalau sakit? Di hutan, banyak orang hutan yang sakit setelah direhabilitasi ke alam liar. Nanti Abil bisa ikut Beb juga, bantu menernakan kembali di penangkaran buaya Kalimantan yang hampir punah. Dokter hewan gak melulu ngurusin anjing sama kucing, Bel. Luas banget. Abel bisa ketemu hewan akuatik di dasar laut, bisa noong ikan paus melahirkan, atau merawat kesehatan sapi dengan memberi makanan yang alami, biar dagingnya, susunya aman dimakan oleh manusia. Di hutan, Beb kalau pengen makan daging berburu risa liar, dagingnya enak banget, segar, karena mereka makan makanan alami. Pesan lainnya yang diingat Abel anaknya adalah tidur lebih malam, bangun lebih awal. Teh Iyang menuturkan bahwa cerita ini hanya sebagian kecil saja yang membuktikan kalau Beb benar-benar mencintai kami, melindungi kami, dan mempersiapkan kami agar struggling dalam menghadapi kehidupan ini. Kini saya menyadari Beb sudah punya pertanda jika Beb hanya sebentar saja menemani kami. Kami selalu mencintaimu, Beb, Ma Ii, Alidut, dan Abey. Inilah panggilan cinta Beb yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Di mata para ponakannya, buat Rahas, Gilang, dan Sae, Wababeh almarhum, demikian panggilan kesayangan para ponakannya, adalah sosok pekerja keras yang selalu bersemangat menjalankan cita-cita sesuai minatnya. Mereka juga melihat Eyang Kung dan Eyang Ping almarhum juga memberikan kebebasan pada anak dan cucunya untuk memilih profesi sesuai minat bakat mereka. Penting, keilmuan yang dipilih tidak sekedar pilihan biasa, tapi telusuri dalam supaya bisa bawa perubahan pada umat manusia. Jadi barokah, jadi ilmu laku, jadi teladan untuk dikenang dan menginspirasi banyak murid, sahabat, saudara, keluarga yang ditinggalkan. Gilang, ponakan almarhum, punya kenangan khusus dengan uaknya. Uaknya almarhum punya panggilan khas kesayangan untuk Gilang. Gilang anak babeh. Status itu dikenang karena memang uaknya lah yang mengumandangkan azan di telinganya
ketika lahir. Dan kini Gilang juga yang mengumandangkan azan untuk kepergian uaknya, Pindi Setiawan bin Primadi Tabrani. Sebuah kejutan dari Gusti Allah bahwa semua ini adalah bagian rencananya. Karena sebenarnya yang seharusnya mengumandangkan azan pertama, pilihannya adalah ayahnya Rizki atau kakak pertamanya Rahas. Takdir Allah menentukan mereka tertahan di antara kemacetan dan menjadikan momen hari itu menjadi kenangan Gilang tentang uanya almarhum ketika datang dan pulang bersamamu. Sehingga serta tulus cintanya, andaikan kau datang kembali. Ya Allah, maafkan dosa ibu bapak almarhum yang sudah mendahului kami. Maafkanlah dosa kakak Pindi, Wapindi, sahabat, suami, dan bapak kami, Pindi Setiawan bin Primadi Tabrani. Terimalah amal ibadahnya. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Selamat jalan Kak Pindi, Bib, sahabatku, kolegaku. Sosokmu menjadi pertanda bagi kami bahwa tugasmu sudah selesai, dan kini menjadi tugas kami yang masih hidup untuk meneruskan ilmu lakumu. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini